Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Biar segera dipercepat, Rocky Gerung harap Jokowi tetap pelihara politik oligarki. Pengamat politik Rocky Gerung dan juga pakar hukum tata negara Refli Harun berbincang-bincang perihal Habib Rizik Syihab yang dirasa membuat istana kelabakan. Rocky Gerung mengatakan kini Habib Rizik tinggal menunggu momentum yang tepat untuk melebarkan sayap politiknya. Dia menyinggung soal politik oligarki yang menurutnya erat kaitannya dengan Presiden Jokowi. Jadi Habib Rizik cuma menunggu momentum aja, tergantung Jokowi mau membuka pembicaraan, mengubah politik oligarki. Ujar Rocky Gerung seperti dikutip dari redaksi suara.com dari tayangan dalam kanal YouTube Refli Harun. Tapi saya harap Pak Jokowi tetap memelihara politik oligarki, buzzer-buzzer yang tetap arogan, biar segera dipercepat. Sambungnya diiringi tawa Rocky Gerung dan Refli Harun. Dipercepat pembuluh darah, kan ini konsekuensinya. Tukas Rocky Gerung lagi. Ini yang dipercepat pecahnya pembuluh darah ya, bukan yang lain. Begitu kata Refli Harun menegaskan ucapan Rocky Gerung. Dalam bincang-bincang tersebut, Rocky juga menyebut Habib Rizik membuat istana susah tidur. Pasalnya menurut dia istana selalu terngiang-ngiang dengan Habib Rizik ke depannya akan seperti apa. Itu nama yang bikin istana susah tidur karena terngiang-ngiang terus di kuping mereka. Besok Habib Rizik ngundang siapa, mengucapkan kalimat apa, besok Habib Rizik diwawancarai oleh siapa, begitu terang Rocky Gerung. Oleh sebab itu, Rocky juga menuding pemerintah saat ini kehilangan fokusnya hanya karena masalah Habib Rizik yang lambat laun menurutnya akan berkembang. Istana sudah kehilangan fokus karena ada sumbu politik baru yang akan tumbuh nasional. Perihal munculnya sumbu politik baru, Rocky Gerung lantas menyinggung keberadaan Gatot Nurmantio yang sebelumnya juga banyak disorot publik. Sumbu pendek atau sumbu panjang? Sumbu pendek hanya karena dari Menteng ke Petamburan, Gatot Nurmantio dan Habib Rizik. Begitu kata Rocky Gerung. Rocky Gerung juga menerangkan Habib Rizik nantinya akan datang pada momentum yang tepat. Habib Rizik bakal dijemput dengan paksa, video Brimob pun kepung Petamburan viral di medsos. Aparat Polda Metro Jaya mendatangi kediaman Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat pada Rabu 2 Desember. Berbagai video mengenai situasi di Petamburan juga banyak beredar di media sosial Twitter. Dari video juga terlihat sejumlah personel Brimob bersenjata lengkap tampak hilir mudik di kawasan Petamburan. Hal ini diduga untuk mencegah kericuhan yang sempat terjadi sebelumnya. Pasalnya pada saat bersamaan, sejumlah penyidik Polda Metro Jaya mendatangi rumah Habib Rizik untuk mengantarkan surat panggilan pemeriksaan. Pasukan Brimob bersenjata tampak berjaga-jaga di Jalan KS Tubun depan Jalan Petamburan 3. Aksi polisi kali ini juga menyita perhatian pada para pengendara yang lewat. Beberapa warga juga menepi untuk melihat kejadian tersebut. Warganet juga mengabarkan situasi terkini di kawasan Petamburan, seperti diunggah oleh akun @kalila_asyikah. Istana terguncang. Gempa politik lebih dari magnitudo 6,5, berpotensi tsunami politik. Sibuk menyelamatkan diri dari amukan politik akibat salah urus dan salah kelola. Gelombang besar melawan kezaliman disertai gemuruh politik dari kami, sekalipun Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana harus mendekam di penjara. Kini pun dapat amunisi baru. Sambaran petir dari Imam Besar HRS dan juga Anies Baswedan membuat panik istana. Mencari dalih, mengkasuskan mereka berdua. Berhamburan mencari alibi dan juga perlindungan. Mula-mula disembrolkan melalui lonte, murahan sebagai provokasi, dan seorang minoritas kafir yang menyala-nyala bagai anjing mau menampar Anies Baswedan. Redup dan akhirnya tidak mempan. Skenario pun gagal total. Akhirnya petinggi militer mengancam, pengganggu persatuan dan kesatuan bakalan disikat. Siapa? Tidak mungkin umat Islam merusak persatuan dan kesatuan. Logikanya sederhana. 90% saham NKRI dimiliki umat Islam.
Tanpa umat Islam, NKRI tidak akan ada dan tidak akan pernah ada. Catat dan coba camkan baik-baik. Yang merusak persatuan dan kesatuan adalah para pengkhianat NKRI yang telah menjual dan menggadaikan NKRI kepada asing, aseng, dan asong. Seharusnya militer dan kepolisian ini berdiri di garda terdepan bersama dengan rakyat melawan pengkhianat NKRI, bukan malah mau diadu domba dengan rakyat dan bangsanya sendiri. Selain itu, para pengkhianat NKRI adalah orang-orang yang membuka keran impor TKA Cina komunis masuk dengan mudahnya ke NKRI, menjarah kekayaan alam dan kesempatan kerja pribumi dengan tameng proyek strategis. Tidak itu saja, mereka pun sengaja diduga melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan juga Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang berpotensi melanggar Pasal 23 dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang, yang sedang mereka, yaitu para pengkhianat NKRI perjuangkan adalah masuknya RUU HIP dalam Prolegnas 2021 yang ditolak oleh mayoritas rakyat dan 4 partai, Golkar, PKS, PKB, dan PAN. Gelombang massa umat Islam bangkit dan bergerak melawan serta menghentikan skenario besar para pengkhianat NKRI yang disupport Cina komunis dan anta-antainya. Upaya untuk kriminalisasi Imam Besar HRS dan Anies Baswedan melalui kerumunan Petamburan akan memicu gelombang besar yang menggoyangkan istana. Sekali lagi, kita berharap militer dan kepolisian jangan mau diadu domba. Kali ini umat Islam tidak akan tinggal diam. Teriakan hidup mulia atau mati syahid akan menggema seantero bumi pertiwi. Sebelumnya pun diberitakan bahwa Panglima TNI mewanti-wanti soal provokasi dan Habib Rizik. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bicara soal provokasi yang berbungkus isu identitas yang bisa mengancam persatuan. Pesan Hadi muncul setelah ada peristiwa prajurit TNI yang mendukung Habib Rizik. Seiring dengan kepulangan Imam Besar Habib Rizik ke Indonesia pada 10 November pekan lalu, muncul sebuah video viral prajurit yang menunjukkan simpatinya kepada Habib Rizik. Ada 2 kasus yang muncul. Pertama, kasus Kopda Asyari dari TNI Angkatan Darat. Dalam video yang viral 17 detik, dia duduk di belakang truk, merekam video dan menyampaikan bahwa dia bersama Habib Rizik. On the way bandara, persiapan pengamanan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kami bersamamu Imam Besar Habib Rizik Syihab. Akibat perbuatannya, Kopda Asyari mendapatkan sanksi administrasi dan ditahan 14 hari. Kedua, kasus Serka BDS yang diperiksa POM TNI Angkatan Udara gara-gara menyanyikan lagu penyambutan untuk Habib Rizik. Terekam dalam video 24 detik, dia mengenakan pakaian dinas lapangan TNI dengan topi biru khas TNI Angkatan Udara. Dia bernyanyi lagu keagamaan dan memodifikasi liriknya dengan kalimat penyambutan terhadap kepulangan Habib Rizik. Marhaban pemimpin FPI, Allah Allah. Disambut prajurit TNI, Allah Allah. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban Habib Rizik Syihab. Demikian syair lagu yang dinyanyikan oleh Serka BDS di akhir video. Pada Sabtu 14 November kemarin, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsmal Fajar Adrianto, mengatakan Serka BDS akan ditahan dan dikenai sanksi, serta pembinaan dan peringatan dari komandannya.